Udah bisa, Bu. Makasih, Bu. Oke, kita lanjutkan. Anda bisa buka LMS-nya. Sudah di layar sudah terlihat ya? Oke, kalau ada pertanyaan boleh raise hand, boleh apa namanya? Di chat ya, silahkan. Karena ini materinya 3 materi jadi agak sedikit cepat. Nanti saya sampaikannya. Ini tambahan dari saya ada 1, ada 2 ya. Ada 2 set, nanti saya upload atau saya unggah di LMS. Pengujian rata-rata sampel dependen ya hari ini. Kemarin kita sudah belajar independen. Independen ada beberapa. Ya saya ulang aja, ini resume aja. Ada inference about two proportion, ada 2 proporsi. Syarat-syaratnya harus simple random sampling, kemudian NP/NQ-nya lebih dari 5 ya, lebih dari 5 untuk tiap populasi. Kemudian ada rumus distribusinya atau rumus tes statistiknya seperti ini, di mana untuk P1 dikurangi P2 sama dengan 0. Asumsi yang ada di hipotesis 0. Kalau di triola itu, walaupun apa namanya, walaupun dia kurang dari lebih dari, kalau di versinya triola, untuk hipotesisnya, asumsinya semuanya adalah ini. Hipotesisnya adalah yang ini. Walaupun kita punya H1-nya misalkan P1 lebih dari P2 ya. Kalau di buku lainnya kan seperti ini. Ya, tapi kalau di triola ini akan tetap ditulis dengan sama dengan 0. Ya, Kakak. Sebentar dulu. Sebentar. Kenapa? Pakai seragam merah putih. Itu pintunya. Terima kasih. Oke, maaf. Nah, itu rumusnya ini, kemudian Anda bisa mencari ini cara formal untuk melakukan pengujian hipotesis, untuk menyelidiki apakah dia valid atau tidak valid, atau cukup data atau tidak cukup data atas asumsi yang diajukan, atas hipotesis yang diajukan, selain formal pakai non formal. Tapi lebih baik menggunakan formal dengan rumus ini. Kalau non formal berarti Anda menggunakan prediksi untuk apa? CI-nya, confidence intervalnya. Ya, Anda pakai prediksi. Itu kemudian, nah ini pakai prediksi ini. Terus yang kedua adalah independent sampel independent sampel untuk rata-rata ya, untuk rata-rata. Kalau untuk rata-rata berarti harus dicek dia punya sigma atau enggak gitu ya, dia punya sigma ini ada atau tidak, kemudian dicek lagi dia asumsinya sama ataupun tidak sama, nanti rumusnya akan berbeda-beda. Jadi harus dicek ya, apakah simpangan baku yang ada di populasi itu ada atau tidak ada, diketahui atau tidak diketahui. Oke, ini kalau misalkan diasumsikan ini tidak sama ya, diasumsikan berbeda, maka rumusnya adalah seperti ini. Syaratnya untuk tadi ya, kalau yang tadi syaratnya adalah ini ya, dia dari random, kemudian NP/NQ lebih dari 5, karena kalau lebih dari 5 itu dia mendekati distribusi normal. Kalau yang ini syaratnya adalah dia N-nya ya, jumlah sampelnya dia lebih dari 30 atau dia mendekati distribusi normal ya, mendekati distribusi normal. Ya, ini tidak equal, maka rumusnya adalah seperti ini. Kemudian kalau yang misalkan diketahui dan ini ya, kemudian diketahui, kalau yang diketahui maka kita otomatis, kalau yang tadi pakai T ya, yang P pakai Z, yang pertama tadi pakai Z, T ini pakai Z karena dia diketahui simpangan bakunya, maka langsung kita gunakan
rumus yang menggunakan simpangan bakunya. Seperti ini ya. Ini gimana ya caranya mengubah warna. Oke, kita langsung gunakan ini. Ya, ini syaratnya ya, atau berasal dari ini harus memenuhi ya. Kalau tidak terpenuhi, kalau misalnya diketahui E-nya cuma 10, berarti dan tidak ada penjelasan di 10 ini normal atau tidak, dia berdistribusi normal atau tidak, maka Anda harus ngecek lewat kuantil plot atau scatter plotnya. Ya, apakah ada garis lurus atau ada pola tertentu atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah kalau yang tidak diketahui tapi diasumsikan sama, ya, maka kita menggunakan gabungan. Kita menggunakan varians gabungan. Rumus varians gabungannya seperti ini, degree of freedom-nya digabung. Jadi dari N1 dikurangi 1 ditambah dengan N2 dikurangi 2. Jadi N1 ditambah dikurangi 1, ya, ini dari per kelompok, per populasi dikurangi 2. Maka muncullah degree of freedom seperti ini. Ini mekanisme formalnya. Kemudian mekanisme non formalnya adalah seperti ini dengan rumus E-nya ini, ya. Margin errornya itu, error terbesarnya adalah itu. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan yang berasal, ya, kita akan mengujikan perbedaan berasal dari perpasangan, dari kelompok atau data yang berpasangan, ya, dari match pair. Ya, kalau data berpasangan itu adalah data dependent. Di pertemuan sebelumnya Anda sudah tahu independent itu yang seperti apa, dependent itu seperti apa. Dependent itu berarti ada relasi khusus atau ada hubungan khusus antara dua data, ya, misalkan suami istri, anak ibu, orang tua dan seterusnya, pasangan yang lain-lainnya, gitu ya, saling mempengaruhi antara data yang satu dengan data yang lainnya. Itu dependent, tidak berdiri sendiri datanya. Jadi di sini datanya tidak bisa ditukar. Misalkan kita punya ada kelompok A berasal dari sampel A dan kelompok dari sampel B. Kalau di sini kita punya A1 pasangannya, misalkan ini berasal dari populasi yang sama ya, atau kelompok yang sama, kemudian di treatment, maka ini pasangannya adalah B1. Jadi tidak bisa ini pasangannya di sini ada B2, terus di sini kita tuker. Nah, itu tidak boleh. Karena pasangannya harus seperti ini. Terus itu match pair, kemudian notasinya. Nah, difference-nya kalau kemarin diselisihkan, jadi kalau kemarin kita punya H0-nya adalah bisa P1 dikurangi P2, gitu ya, atau bisa mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, gitu ya, sama dengan 0. Nah, sekarang ini H0-nya adalah bisa mu D, ya. Mu D sama dengan 0 atau mu D HA-nya bisa lebih dari 0 atau mu D kurang dari 0, atau bisa pakai ya seperti ini. Ini untuk alternatifnya. Ini H0-nya. Ya, di sini ada mu D. Ya, mu D itu adalah mean value, nilai rata-rata untuk difference-nya. Jadi kalau saya punya data misalkan tinggi badan A, kelompok data A itu adalah tinggi badan pada saat masuk PKN STAN, ya, masuk PKN STAN, kemudian B pada orang yang sama atau pada kelas yang sama, misalkan pada kelompok orang yang sama, ini juga akan dilihat kembali berat badannya, ya, berat badannya setelah keluar PKN STAN, setelah lulus PKN STAN. Oke, maka selisih dari A dikurangi B atau kebalikannya B dikurangi A itu adalah simbol dari D. Difference atau perbedaannya, selisih. Jadi selisih itu mungkin nanti tiap orang akan mendefinisikan berbeda. Ya, ada yang mendefinisikan mungkin saya mendefinisikannya adalah A dikurangi B, tetapi orang yang lainnya, Yosafat, akan mendefinisikannya adalah B dikurangi A misalkan, ya. Itu berbeda-beda, maka perlu diberikan penjelasan rumus D itu dari mana ketemunya. Oke, nanti akan ke soal biar lebih jelas. Jadi rumus D itu harus dijelaskan supaya
saya yang melakukan penelitian, kecuali Anda kalau misalkan presentasi paper atau presentasi penelitian kan Anda hadir di situ, akan diujikan, akan dites. Oke, D-nya itu dari mana? Ketika tidak dituliskan, kita bisa ditanyakan secara langsung, menanyakan secara langsung. Tapi kalau ujian UAS besok kan saya tidak tahu dia mengasumsikan D ini dari mana, dari A dikurangi B atau dari B dikurangi A. Karena ini nanti akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi kalau misalkan pas kebetulan dapatnya itu one way, itu akan mempengaruhi dia one way dari arah kiri atau one way dari arah kanan. Kalau ngitungnya benar, mau Anda ngerjain pakai kiri atau mau ngerjain pakai kanan, tergantung rumus D-nya tadi, harusnya hasil atau kesimpulannya sama. Kalau ngitungnya benar, kemudian langkah-langkahnya stepnya benar. Walaupun Anda menggunakan cara yang berbeda, satu pakai kiri, satu pakai kanan. Hasilnya sama, harusnya. Itu kemudian D bar. Nah, kalau kita punya rata-rata, ya tadi selisihnya, ini kita selisihkan, ya. Mu D ini adalah rata-rata populasinya, ya, rata-rata populasi dari selisihnya. Kalau D bar ini adalah rata-rata tadi dari sampel yang kita kurangkan. Rata-ratanya seperti apa? Nah, rumus rata-ratanya sama seperti rumus rata-rata yang sebelumnya, ya. Oke, rata-ratanya sama. Terus standar deviasinya, nah standar deviasinya di sini adalah untuk data D dengan pembaginya adalah N-1. Jadi kalau saya punya rumus atau D ya, di sini ya, DI nah, dikurangi D bar dibagi kuadrat dibagi dengan N-1. Itu adalah rumus S kuadrat. Kan kalau Anda punya rumus kan, rumusnya kalau rata-rata itu adalah rumusnya adalah XI, X-nya bergerak dikurangi dengan X bar. Nah, sekarang kita ganti X-nya ini dengan D. Ya, X-nya ini dengan D. Rumusnya sama, cuma kita ganti siapa sih titik-titiknya. Nah, seperti itu. Nah, N itu adalah numbers of pairs of data. Jadi kalau saya punya A banyaknya 9, kemudian B ternyata misalkan tadi ada, misalkan A kita punya 109 misalkan, yang masuk satu angkatan itu 109 orang. Ternyata begitu karena tadi lulus ya, penghitungannya, pengukuran badannya setelah lulus, nah lulus itu berkurang, ada yang mengundurkan diri misalkan, ada yang drop out misalkan, dan yang lain-lainnya, misalkan tiba-tiba jadi 105. Nah, yang dihitung itu adalah data yang memiliki pasangan. Jadi kalau di sini 109, di sini 105, yang nggak punya pasangan di sini, itu nanti dihilangkan atau di drop. Jadi cuma ada 105 data yang akan digunakan. Ya, data yang memiliki pasangan. Oke, itu apa namanya, notasinya. Nah, syaratnya sama seperti yang kemarin, berarti jelas sekarang kalau yang kemarin independen masing-masing berdiri sendiri, sekarang dependen, kemudian berasal dari random sampling, ya, diambil secara acak datanya, kemudian N-nya harus lebih N besar, definisi N besar itulah N-nya lebih dari 30, 31 ke atas. Atau yang mereka mendekati distribusi normal. Mendekati distribusi normal, ya. Boleh mendekati distribusi normal. Itu syarat itu harus terpenuhi. Kalau ternyata Anda dapat pasangan data, kok ternyata datanya cuma 15, tidak ada keterangan bahwa di situ berdistribusi normal, maka Anda harus cek normalitasnya dulu. Dengan membuat scatter plot, ditarik garis akhir sama awal seret. Apakah ada kecenderungan bentuknya begini atau tidak, atau bentuk-bentuk tren yang lainnya atau tidak, ya. Tuh. Terus, nah ini langkah-langkahnya pasti akan sama seperti yang kemarin. Langkah pertama adalah, ya, langkah pertama adalah Anda tentukan siapa H0-nya, siapa HA-nya. H0-nya adalah mu D sama dengan 0. Itu H0-nya. Kemudian HA-nya bisa mu D tidak sama dengan 0 untuk yang dua arah, dari arah kiri dan arah kanan, atau mu D lebih dari 0 untuk arah kanan, ya, atau mu D kurang dari 0 untuk arah kiri. Nah, itu HA-nya. Ya, nah
ini bisa Anda tulis sendiri ya, mu D kurang dari sama dengan 0 lawannya ya. Ini bisa ditulis mu D lebih dari 0 atau mu D kurang dari sama dengan 0. Tergantung siapa pasangan HA-nya. Yang kedua adalah masih sama, Anda tentukan alfanya. Ya, alfanya. Nah, oke, alfa. Karena ini tadi kita pakai data sampel, jelas kita pakai data sampel, maka di sini yang digunakan adalah T. Berarti tabelnya itu adalah tabel T. Berarti nanti yang akan digunakan adalah titik-titiknya adalah titik kritisnya adalah T alfa. T alfa untuk 2 arah. Atau T alfa per 2 untuk ini untuk satu arah. Ya. Ini untuk satu arah. Terus alfa per 2 untuk 2 arah. Ya, jadi silahkan gunakan tabel T. Kalau tidak diketahui signifikansi levelnya, ya, taraf signifikansinya, maka ya, silahkan pakai 5%. Yang ketiga, nah baru yang ketiga kita pakai rumus ini, tes statistiknya, ya, tes statistik. Oke, seperti ini, ya, rumusnya adalah D bar. Nah, kalau dulu kan X bar, ya, X bar dikurangi mu dibagi dengan S dibagi dengan akar N. Kalau sekarang X barnya diganti dengan D bar, rata-rata untuk selisih data. Rata-rata untuk selisih data dikurangi dengan mu D. Mu D itu ada di sini dari asumsinya atau hipotesisnya, ya, muncul dari hipotesisnya. Kemudian SD adalah simpangan baku untuk data D dan akar N, N-nya itu adalah banyaknya pasangan data. Dimana kalau kita pakai tabel T, jangan lupa DF-nya, degree of freedom-nya adalah N-1. Oke, Anda bisa pakai p-value atau pakai critical value. Kalau pakai p-value, apalagi pakai tabel T, itu benar-benar kita cuma bisa mengira-ngira aja, nggak tahu angka sebenarnya. Kalau T, kalau Z masih bisa. Kalau T kita nggak ngerti. Paling angkanya oke, angkanya di atas 0,05, angkanya di atas 0,01 dan seterusnya. Ya, karena kalau di tabel T Anda lihat di atas cuma kita nggak bisa ngecek luas daerahnya seperti apa. Yang diketahui hanya titik, ya, hanya titik-titik kritisnya dan luas daerah yang khusus 0,01, 0,02, 0,05 dan seterusnya. Ya. Berbeda kalau menggunakan Z, Anda bisa mencari luas daerahnya. Ya, setelah diketahui Z hitungnya berapa di sini 2,3, nah Anda bisa cari itu berapa nilainya. Oke, terus itu jadi kalau untuk ini silahkan gunakan critical value, ya. Confidence in, nah sekarang kalau non formal, tadi formal. Kalau formal 3 ini 4 Anda lihat, gitu ya. Anda lihat ya sama nanti kalau misalkan 2W berarti di sini, ya, di sini ada T alfa per 2 negatif, di sini ada T alfa per 2, di sini positif, ya. Oke. Ya. Kalau misalkan T-nya ini tadi, T hitungnya terletak di sini berarti fail to reject H0. Kalau di sini berarti fail to reject H0. Kalau terletak di bawah daerah yang diarsir maka reject H0. Demikian pula untuk one way-nya, ya, sama pendekatannya. Decision-nya itu baru Anda kelima adalah kesimpulan yang kalimatnya sangat jauh dengan kalimat-kalimat statistika atau yang mudah dipahami oleh orang-orang awam. Ini akan dikaitkan dengan ini, ya. Ini akan dikaitkan dengan hipotesisnya, kalimat hipotesis aslinya. Oke, terus ini non formalnya, ya, pasti sama, ya. Berarti pasti akan ada sesuatu, gitu ya. Harga mutlak mu D gitu. Ini ya. Oke, di sini plus minus mu, harga mutlak mu D minus E, ya. Di sini berarti ada tanda karena harga mutlak berarti ada dikurang atau ditambah. Kalau kurang dari 0 maka dia dikurangi di sini D bar minus E. Kalau lebih dari 0 berarti di sini D bar plus E. Nah, ini siapa E-nya? Yang penting itu adalah ini. Siapa E-nya?
margin errornya adalah T alfa per 2 selalu positif angkanya. Terus walaupun ada dari kiri, ya ini gunakan saldo yang positif karena itu menunjukkan luas daerah. SD simpangan baku untuk D dan akar N. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Cuma simbolnya aja yang berubah karena kita sekarang pakainya datanya adalah data untuk difference atau selisih dari D. Criticalnya sama, degree of freedom-nya adalah N-1. Ini adalah resumenya untuk dependent sample. Ya, resumenya adalah ini. Oke, ini udah sama seperti tadi. Nah, sekarang kita coba contoh. Contoh. Coba ya. Nah, kalau yang itu dipakai slide saya ya. Kalau yang di sini sama lah ya. Nah, coba kita lihat yang di sini. Tuh. Sama persis. Nah, ini contohnya ada tinggi presiden, ada tinggi dari lawan dari presiden. Ya, ini pasangannya adalah tinggi presiden dan lawannya. Nah, ini contoh data yang dependent. Nah, misalkan ini saya simbolkan dengan D1, ini saya simbolkan dengan D2. Ya, bisa seperti itu. Oke. Terus berarti ketika kita selisihkan di sini nanti akan ada satu kolom bebas. Anda mau D1 dikurangi D2 atau D2 dikurangi D1 bebas. Definisi dari D-nya. Ya, bebas. Anda mau yang atas kurangi bawah, yang bawah kurangi yang atas. Kita lihat asumsinya apa dulu. Ini contohnya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ternyata dengan menggunakan dependent sample, itu akan untuk ketika kita melakukan generalisasi dari data sampel itu akan kita generalisasikan ke populasi, itu hasilnya lebih baik, hasilnya atau biasnya lebih kecil bila dibandingkan ketika kita menggunakan cara independen. Ya, oke, independen. Nah, karena kalau independen itu biasanya akan muncul ini. Ya, akan muncul beberapa variasi-variasi yang aneh. Ya, variasi-variasi yang aneh. Itu. Oke, ini sama. Coba. Nah, ini contoh. Saya pakai contoh yang ini dulu. Nah, kita lihat di sini, ini sudah diketahui level of signifikansinya. Berarti alfanya 0,05. Sudah tahu. Terus, to test untuk melakukan pengujian atas klaim, ya, populasi dari tinggi presiden dan lawannya dan oponennya itu memiliki rata-rata perbedaan greater than 0, lebih besar daripada 0. Berarti memiliki, kalau kita buat ini dalam kalimat matematika, the difference have a mean greater than 0. Berarti kalau kita ubah jadi apa nih? Rata-rata dari D-nya lebih dari 0. Ini ya. Berarti masuk di H0 atau di HA ini? HA, Bu. Oke, ini masuk di HA. Oke, H0-nya berarti kita tahu langkah pertama. H0-nya berarti mu D boleh sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. One way, two way? One way. One way, ya, one way. Oke, one way. One way kiri kanan? Kanan. Oke, one way kan. Nah, sekarang kalau di sini sudah dia menunjukkan bahwa oke, rata-ratanya greater than 0, lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Maka di sini pengurangnya. Nah, kenapa di sini jadi 19, sorry. Berarti kita bikin yang di sini misalkan D1 presiden, yang D2 adalah oponennya. Berarti rumus D-nya itu adalah D1 dikurangi D2. Kenapa bukan D2 dikurangi D1? Boleh nggak Bu D2 dikurangi D1? Boleh. Tetapi Anda nanti harus membalik ininya, membalik hipotesisnya. Ya. Kenapa ini D1 dikurangi D2? Kenapa? Karena hasilnya lebih dari 0, hasilnya positif. Kalau hasilnya positif,
maka yang mengurangi angkanya harus lebih besar daripada yang dikurangi. Nah, itu logika itu yang harus diperhatikan. Maka di sini ya, walaupun di sini nanti ada yang negatif juga. Ya, diasumsikan berarti data tinggi presidennya itu angkanya selalu lebih gede bila dibandingkan data dari lawannya. Data tinggi badan dari lawannya, itu asumsinya. Maka kita pilih rumusnya adalah di sini. D1 dikurangi D2. Maka ketemulah angka-angka difference yang ada di sini. Ya. Karena ini tidak ada ya di soal tadi, mana tadi soalnya? Ini ya. Di sini nggak ada asumsi dia berdistribusi normal atau tidak. Kalau random datanya sudah disampaikan di sini ya. Berasal dari data-data yang random, okay, maka kita perlu mengecek asumsi normalitasnya. Nah, seperti ini pasangan datanya dicek ya. Ini pasangan datanya. Oke, nah ternyata seperti ini nih pakai normal kuantil atau Anda bisa pakai aplikasi. Ya, atau Anda bisa pakai scatter plot. Nah, ini pakai kuantil ini. Anda bisa pakai scatter plot. Kemudian ternyata berdistribusi normal. Tapi nanti biasanya di soal nanti akan ada asumsi, kalau soal akan ada asumsi distribusi normal ya. Silahkan Joshua. Seperti itu kita harus cek dulu. Oke, sudah kita tentukan tadi ya definisi D-nya itu siapa, D1-nya siapa, D2-nya siapa. Jadi ketemulah ini. Nah, tadi setelah tahu 1, 2 alfanya udah tahu di sini. Ya, berarti kita sudah tahu one way, berarti nanti kita akan pakai T alpha. Ya, kalau di sini T alpha harus pakai degree of freedom. Itu kan ya. T alpha di mana degree of freedom-nya apa tadi? N-1. N-nya adalah 5. Berarti T 0,05 dengan degree of freedom-nya 4. Ya, Anda cari tuh nanti pakai tabel. Degree of freedom-nya 4. Oke. Nah, ini sama seperti penjelasan saya tadi, tapi mungkin kalau triola lebih panjang stepnya. Ya, pokoknya sama ya. Nah, ternyata oke. Tadi ada debar. Nah, biasanya yang kita rata-ratakan selalu data aslinya. Atau ini boleh lah, ini jangan D, ini X aja biar nggak rancu sama D-nya. Oke, saya salah nih. Variabel X1 dan variabel X2. Ya, berarti ini rumusnya adalah data X1 kurangi dengan data X2. Anda boleh pakai notasi yang lainnya. Oke, terus yang ketiga adalah tes statistiknya. Nah, tes statistiknya dihitung dengan ini. Oh, nggak ada. Oke. Tes statistiknya itu adalah T sama dengan apa tadi? D bar dikurangi mu D dibagi dengan SD per akar N. Hah? Udah. Sebentar. Nah, bentar ya. Oke. Ya, ini maka kita memerlukan ya dari sini maka kita memerlukan harus ada D bar. Mu D tadi sudah diketahui dari sini. Ya, dari sini sudah diketahui. Nih, sama dengan 0. Ya, berarti di sini mu D-nya nanti sama dengan 0. Sini udah tahu dari H0-nya. Mu D-nya sama dengan 0. Ya, terus D bar-nya kita nyari D bar-nya. Dari mana D bar-nya? Dari ini rata-rata. 19. Nah, D bar-nya itu dicari dari data ini. Data ini dicari, data seluruh ini dicari rata-ratanya. Kemudian dicari standar deviasinya. 19 tambah negatif 12 tambah 8 tambah 0 tambah 1 dibagi 5. Itu jadi rata-rata. Simpangan SD-nya, ya, simpangan dari ininya, bagaimana cara mencarinya? Sama. Tinggal kita DI dikurangi dengan D bar dibagi dengan N minus 1. Bisa ya mencarinya ya?
ini kenapa tiba-tiba ketemu 3,2? Cara nyarinya tahu ya? Oke, coba kita Anda bisa coba hitung pakai Excel. Ada kesulitan nyari itu? Kenapa nemu ada yang masih kesulitan? Kenapa tiba-tiba ketemu itu tadi? Kenapa tiba-tiba ketemu 3,2 dan 11,4? Tahu ya? Tidak perlu dijelaskan ya? Oke. Tahu, Bu. Maka dengan rumus tadi, oke, ketemu berarti tinggal dimasukkan ke rumus, maka ketemulah T-nya 0,628. Nah, dari sini tadi kita bisa tahu T-nya berapa? T kritisnya berapa dari sini? Anda bisa melihat tabel T. Ya. Oke, ini kalau pakai aplikasi seperti ini, ya. Sekarang kalau pakai tabel T, coba, oke, ada ya. Oh, ini pakai p-value. Coba sekarang kalau pakai, oh ini, kalau pakai tabel T hasilnya adalah ini. Ya, kita coba cek tabel T. 4 terus 0,05, 2,132 in one tel. Bisa ya cara mencarinya? Coba saya share. Mana tadi bukan, oh nggak ada. Oke, nggak tahu nih. Saya ada tabelnya tapi nggak bisa ditampilin di layar, nggak ngerti gimana, kenapa, entah kenapa. Oke, saya share ini aja. Nah, coba dilihat di masing-masing tabelnya. Anda tabel T dibuka semuanya. Oke, dengan degree of freedom-nya 4, ya, DF-nya 4. Terus tadi T alfanya 0,05, one tail untuk yang one tail. Ya, bukan two tail. Terus ketemulah angka 2,132. Ya, ternyata dia tidak terletak, ya. Dia tidak terletak di bawah yang diarsir, maka di sini adalah reject. Ini file to reject. File to reject Hanol. Di sini reject Hanol berarti gagal untuk menolak Hanol. Artinya berarti hipotesis yang disampaikan tadi tidak cukup bukti. Ya, tidak cukup bukti. Ya, karena tadi di sini ini klaimnya ada di sini. Ya. Berarti nggak benar ya, atau datanya nggak cukup bukti, atau tidak dibenarkan bahwa perbedaan, ya, perbedaannya itu lebih dari 0. Ya, tidak dibenarkan. Oke, terus nah, atau kalau kita mau pakai non formal, karena tadi dari satu sisi, dari sisi kanan tadi ya, sisi kanan di sini kita pakai 5%, maka kalau pakai non formal kita tambahkan lagi di sisi kirinya. Ya, di sisi kirinya juga kita pakai 5%. Oke. Ininya tetap sama, kita pakai yang T alfa per 2, tapi derajat tingkat kepercayaannya yang menjadi turun. Kalau kita pakai non formal, kita bisa yakin 95% benar. Tetapi kalau pakai non formal turun, kita keyakinannya hanya menjadi 90% saja. Ya, karena diubah menjadi dua sisi. Ini angkanya tetap sama, tetap pakai alfa per 2. Oke. Seperti itu. Nah, ya, kalau Anda lihat di sini, ya, sama ya, kontradiktif juga ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini tidak terletak di sini, maka fail to reject Hanol. Artinya hipotesisnya itu nggak benar. Ini juga menyatakan bahwa hipotesis yang diajukan itu tidak benar. Dari mana tahunya? Ya, di sini. Tadi bilangnya adalah hipotesisnya rata-ratanya, rata-rata selisihnya itu lebih dari 0.
Dan di sini kalau Anda lihat di sini ada angka yang kurang dari 0, yaitu negatif 1 sampai negatif 7,7 bahkan. Maka pernyataan ini kontradiksi, ya, kesimpulan ini, ya, hasil kesimpulan ini kontradiksi dengan pernyataan yang tadi bahwa rata-rata selisihnya itu lebih dari 0. Di sini ternyata negatif masuk, berarti terjadi kontradiksi, maka hipotesis yang tadi itu tidak dibenarkan. Jadi secara formal ataupun secara non formal kesimpulannya itu sama, ya, kesimpulannya pasti akan sama. Ada pertanyaan untuk dependent? Oke, sekarang kita coba latihan. Ya, sekarang kita coba latihan. Ini tadi contoh. Nah, dari data tersebut diklaim bahwa untuk populasi siswa, rata-rata perubahan berat badan siswa dari April ke September adalah 0 kg. Ujilah pernyataan tersebut dengan taraf signifikansi 0,05. Coba. Oke. Berarti hipotesisnya apa? H0-nya? Mu D sama dengan 0 ya, Bu? Sebentar, saya ini udah kumat lagi nih. Laptopnya entah kenapa, atau saya nggak ngerti operasinya. Ya, H0-nya langkah pertama adalah, sebentar. H0-nya adalah apa? Mu D sama dengan 0. Ini letak klaimnya di sini ya. Terus HA-nya berarti mu D tidak sama dengan 0. Oke. Misalkan ini X1, ini X2. Ini langkah pertama. Langkah kedua. Berarti rumus D yang Anda gunakan apa? X1 dikurangi X2 atau X2 dikurangi X1? X2 kurang S1 ya, Bu? X2 kurang X1. Saya nggak tahu nih yang ngomong siapa ya. Ntar dulu. Gimana sih caranya? Ya. Oke. Ya. X2 kurang X1. Ada yang lain? Atau X1 kurang X2? Atau sama aja? Sama aja. Perubahannya adalah 0. Ya. Perubahannya adalah 0. Itu sama aja Anda mau X2 kurang X1, X1 kurang X2. Ya. Kalau nggak percaya Anda bisa cari dua-duanya. Nanti kesimpulannya harusnya sama. Coba ya. Oke, kita coba ini kenapa ya? Zoom meeting. Anda boleh coba sama aja. Nah, kalau misalkan di sini saya bisa pakai annotation, saya bisa sebelah kiri pakai yang kalau rumusnya X1 dikurangi X2, X2 dikurangi 1.
Ini saya nggak bisa buka annotation ya, jadi saya nggak tahu siapa yang ngomong di Zoom itu siapa. Terus saya cuma bisa pakai ini aja, komen. Nah, Anda bisa boleh mau ini silakan Anda coba sendiri ya. Mau X1 dikurangi X2 atau X2 dikurangi X1, hasilnya harusnya kesimpulannya adalah sama. Dicoba dulu di rumah. Dicoba ya. Kalau yang saya contohkan di sini adalah kita pakai rumusnya ya udah yang April dikurangi September. Tapi kalau Anda mau pakai September dikurangi April silahkan. Ya. Oke, di sini September dikurangi April. Oke, September dikurangi April. Di sini diferensinya adalah negatif 1, negatif 1, 4, negatif 2, dan 1. Dari data difference ini nanti kita akan tahu D-bar-nya siapa, SD-nya siapa. Kita akan tahu ya. Nah, ini kita akan tahu. Oke, sebentar. Nah, ini ketemulah D-bar-nya 0,2, SD-nya 2,4, N-nya 5. Ketemu angka 0,186. Kalau ada balik mungkin hasilnya negatif 0,186. Ya, kalau dibalik X1 dikurangi X2 hasilnya seperti ini, tapi negatif. Terus, nah ketemunya adalah ini karena kita pakai two-tail 0,05 dengan N-nya tadi 5, degree of freedom-nya berarti 4 two-tail 0,05, Anda bisa cek di tabel A3, di tabel critical value. Saya udah buka tabel, Anda buka sendiri ya, saya nggak bisa share screen, nggak tahu kenapa di laptop saya ini. 4 two-tail ya 0,05, two-tail itu ketemunya adalah 2,776. Oke. Ya, di sini ketemunya adalah 2,776 karena dia two way, dua arah, maka plus minus 2,776. Nah, ini tadi cara nyari D-bar-nya. Kok X-bar sih ini? Cara nyari D. Ini D. Ya. Rata-ratanya 0,2, simpangan bakunya 2,4. Cara nyarinya kayak gini. Oke, kemudian ya, ini cara nyarinya ini mesti dibagi lagi dengan N-1, jadi ketemu angka ini, diakarkan. Nah, kalau ini ketemu angka ini. Oke, nah kalau sudah, ternyata tadi 0,186 di sini dan 2,776 di sini negatif 2,776. Ya. Di situ ketemunya berarti dia adalah fail to reject Hanol, gagal untuk menolak. Artinya apa? Ya, artinya berarti tadi benar. Ya, bahwa ini perbedaannya rata-rata perubahannya adalah 0. Artinya apa? Nggak ada perubahan. Ya. Kalau rata-rata perubahannya 0 berarti apa? Tidak terdapat perbedaan atau tidak terjadi perubahan antara pengukuran bulan April dan pengukuran setelah sekian bulan di bulan September. Ya, jadi fail to reject Hanol. Gagal untuk menolak Hanol berarti tadi hipotesisnya bisa dibenarkan, bahwa memang dibenarkan bahwa atau cukup bukti bahwa rata-rata perubahan berat badan siswa dari bulan April ke September adalah sebesar 0 kg atau sebenarnya tidak terjadi perubahan secara statistika. Walaupun kalau dilihat di sini berubah kok itu si orang X1, si orang X2 juga berubah, si orang X3 juga berubah, si orang X4 juga berubah, X5 juga berubah. Tetapi secara statistika ya ternyata tidak terjadi perubahan berat badan. Ya. Atau nggak signifikan banget kalau berubah, tidak berubah. Secara statistik dinyatakan dia tidak mengalami perubahan berat badan dari bulan April ke bulan September. Itu. Nah, coba sekarang Anda kerjakan ya soal 1 ini. Nanti baru kita menuju ke masih ada 30 sekian menit. 30 sekian menit nanti kita ke ANOVA. Coba Anda kerjakan.
jangan yang ini aja deh. Yang ini aja. Sudah bisa? Ini gimana ya meeting kontak? Sudah ketemu? Simpangan enggak. Hipotesisnya yang mana atau klaimnya yang mana? Ada yang bisa membantu saya? Mu D-nya tidak sama dengan 0 ya, Bu. Apanya mu D-nya?
tidak Oke. sama dengan 0. D-nya nggak mau. Ya, mu D-nya tidak sama dengan 0, benar. Nah, saya nggak bisa coret-coret, saya nggak tahu kenapa nih. Udah mulai error nih laptopnya. Oke, mu D-nya tidak sama dengan 0. Ya, klaimnya yang mana? Captopril-nya efektif menurunkan tekanan darah sistolik, Bu. Oke, klaimnya ini. Oh, udah bisa sekarang. Efektif untuk menurunkan tekanan darah sistolik. Berarti Oke, berarti Hanolnya apa tuh? Efektif menurunkan tekanan. Berarti artinya apa? Kalau efektif menurunkan berarti? Ada perubahan ya, Bu? Iya, ada perubahan. Berarti yang sesudahnya, kalau dia berhasil menurunkan, yang sesudahnya angkanya harusnya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Gitu ya. Kalau ini saya tulis X1, ini X2, gitu ya. Berarti efektif untuk ini kayaknya saya lagi ini ya, unstable connection ya. Nah, kalau menurunkan berarti asumsinya adalah kalau dia berhasil menurunkan berarti yang X1 saya kurangi dengan X2 hasilnya pasti kurang dari atau lebih dari? Positif, Lebih dari, Bu. lebih dari. Iya, lebih dari 0. Nah, itu asumsi pertama. Berarti kalau boleh nggak sih Bu saya misalkan ini saya definisikan yang sebelum itu X1, yang sesudah itu X1. Berarti kalau saya atau Anda boleh definisi D-nya gitu ya. D-nya itu bisa X1 dikurangi X2 atau X2 dikurangi X1. Kalau X2 dikurangi X1 berarti kurang dari 0. Ini adalah D. Jadi, Anda bisa dari klaim ini Anda bisa pakai ini. Mu D-nya itu bisa lebih dari 0 atau mu D-nya itu kurang dari 0, tergantung definisi D mana yang Anda gunakan. Jelas sampai di sini? Jadi mungkin ada yang mahasiswa mengerjakan pakai ini aja. Ada yang pakai ini aja. Coba deh, dicoba. Yang pakai ini hasilnya kayak gimana? Yang pakai ini hasilnya kayak gimana? Harusnya kalau ngitungnya benar, kesimpulannya nanti yang akan mungkin hitungnya nggak sama persis gitu ya. Nanti kesimpulannya kan kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5. Di hasil 5 itu harusnya sama. Mau Anda pakai ini ya, rumus yang ini atau Anda pakai yang ini. Itu harusnya hasilnya adalah sama. Ini kenapa? Ini laptopnya ya Allah. Oke. Oh, nah baru bisa dihapus nih. Oke, coba dicoba dulu sekarang. Nah, berarti H0-nya pasti mu D sama dengan 0, pasti ya. Versinya Triola. Atau Anda bisa pakai yang tadi. Kita coba dulu deh satu-satu. Misalkan saya pakainya adalah karena saya punya asumsi ini, dia efektif menurunkan, ya, efektif menurunkan berarti yang sesudah. Nah, ini yang penting. Kalau dependent itu kita harus menggunakan logika itu. Ya, logika mana yang harus dikurangi dan mana yang harus jadi pengurang. Ya. Kemudian hasilnya dia itu ketika misalkan X1, ya Allah. Ya. Ketika X1, nah, udah bisa tuh. X1 dikurangi X2
itu di sini kalau untuk kejadian ini X1 dikurangi X2 maka hasilnya adalah positif. Kita pakai itu. Saya nggak bisa nulis apapun ya, saya nggak tahu kenapa ini laptopnya. Coba Anda kerjakan deh. Saya sebenarnya mau sharing Excel tapi saya nggak bisa sharing ya, share screen Excel. Saya udah ngerjakan di Excel baru saja. Coba yang udah mengerjakan, udah ketemu, Anda boleh pakai yang dari kiri atau dari arah kanan. Kalau berdasarkan dari ini, ya udah menurunkan berarti, oke, berarti angka sesudahnya, sesudah diberikan treatment ini tadi, setelah diberikan kaptopril, treatment harusnya tekanan darahnya dia turun. Ya, harusnya tekanan darahnya turun. Berarti kalau dikurangi berarti hasilnya positif karena turun, terjadi penurunan. Nah, kadang-kadang saya bisa nyoret, tapi kadang-kadang saya nggak bisa nyoret. Bu, izin bertanya. Iya. Siapa nih yang Saya nanya? David, Bu. Oke, David silakan. Saya masih bingung Terus? yang X1 min X2 itu bisa lebih dari kurang dari yang tadi itu, Bu, buat tentuin klaimnya. Oke. Jadi, nah David, saya tuh nggak bisa share screen. Mana ya? Nah, tadi harusnya saya meng-co-hostkan Tia. Ya udah. Nah, gini David, atau semuanya. Jadi untuk membuat itu lebih dari atau MIUD-nya kurang dari, atas kasus ini MIUD-nya kurang dari atau MIUD-nya lebih dari itu bergantung dengan klaimnya. Klaimnya ini adalah kaptopril efektif dalam menurunkan tekanan darah. Kalau efektif menurunkan, berarti tekanan darah sebelum diberi kaptopril dengan sesudah diberikan kaptopril, pasti tekanan darahnya harusnya lebih rendah sesudah diberikan kaptopril. Kalau saya asumsikan data yang sebelumnya itu adalah X1, ini ya X1, saya nggak bisa nulis apapun di sini. X1, saya bikin textbook, bisa nggak insert text. Oke, saya nggak bisa melakukan aktivitas. Oke. X1 dikurangi X2 gitu ya. Saya nggak bisa coret-coret nih, nggak tahu laptopnya ngambek. X1 dikurangi X2 itu berarti kalau kita pakai logika, oke, efektif menurunkan. Berarti X1 itu sebelum dikasih kaptopril, X2 itu sudah dikasih kaptopril. Berarti X1 dikurangi X2 difference-nya, selisihnya, perbedaannya. Kalau saya bikin perhitungan X1 dikurangi X2, maka dia pasti angkanya akan positif. Kenapa? Karena data yang sebelumnya itu lebih gede bila dibandingkan dengan data yang sesudahnya. Lebih gede, berarti hasilnya positif. Berarti diferennya positif. Berarti ini bisa dibikin kata menurunkan tekanan. Kalau dalam kalimat matematika di sini, itu MIUD-nya adalah positif. MIUD-nya, nah ini bisa. Nah, aduh, entah kenapa nggak bisa lagi. MIUD-nya bisa lebih dari 0. Ya, MIUD-nya bisa lebih dari 0. Nah, atau Anda boleh nggak Bu kalau saya MIUD-nya kurang dari 0? Boleh saja. Tetapi pada saat ngitung rumusnya di sini, di D yang ada di bawah sini, nah ini bisa nih, alhamdulillah. D di sini, kalau tadi Anda pakai MIUD-nya, nggak bisa lagi sekarang. Oh, di sini. Kalau MIUD-nya, MIUD di sini, nah, X1 dikurangi X2. Ya. Kalau Anda pakai rumus yang tadi, pakai rumus yang nggak bisa lagi, pakai rumus yang MIUD lebih dari 0, maka rumus D-nya adalah ini. X1 dikurangi X2. Datanya dari data X1 dikurangi X2. 200 dikurangi 191 berarti berapa tuh? 9. 174 dikurangi 174 dan seterusnya. Kalau Anda mau pakai MIUD-nya, bisa nulisnya di bawah sini ternyata. Kalau di atas itu udah nggak bisa, nggak ngerti kenapa. Oke, kalau Anda pakai MIUD-nya kurang dari 0, kurang dari 0 berarti rata-ratanya kurang dari 0, berarti adalah data yang kecil dikurangi dengan data yang gede. Data yang kecil tadi adalah di sini
X2. Data yang kecil. Data yang gedenya adalah X1. Jadi dua-duanya boleh, David dan yang lainnya yang belum paham. Kalau Anda pakai hipotesisnya yang ini, maka rumus untuk mencari D-nya adalah harus X1 dikurangi X2. Tapi kalau hipotesisnya Anda ini, maka rumus untuk mencari D-nya adalah X2 dikurangi dengan X1. Ini yang tidak boleh terbalik. Ya. Jangan Anda ininya mu D lebih dari 0, tapi D-nya nyarinya X2 dikurangi X1. Itu menjadi sesuatu hal yang salah. Karena kontradiksi. Mu D lebih dari 0, D-nya kok X2 dikurangi X1. Rata-ratanya lebih dari 0. X2 dikurangi X1, data kecil, karena turun ya tadi ya, kecil dikurangi dengan gede, harusnya dia negatif. Nggak boleh kebalik. Jadi dua-duanya benar. Ya, Anda pakai ini, tapi pasangannya yang ini, Anda pakai ini, pasangannya yang ini. Gitu. Kalau sama dengan, kalau mu, nggak bisa lagi. Kalau mu, kalau mu D-nya sama dengan, ya, kalau sama dengan itu lebih enak. Kayak tadi ya, soal yang mana tadi tuh? Oke, saya nggak bisa menggerakkan PPT saya. Oh, bisa. Oke. Kalau yang sama dengan, ini nggak sama dengan. Seperti soal yang tadi di sini, kalau sama dengan, nah, ini tadi kan sama dengan ya, sama dengan, nggak bisa nulis di sini. Nah, sama dengan di sini, itu Anda mau pakai pengurangnya ini dikurangi ini dikurangi dibolak-balik sama aja. Hasilnya pasti sama. Kenapa? Karena tadi batasnya ada yang negatif, ada yang positif. Cuma nanti T hitungnya akan berbeda. Anda pakai oponen dikurangi presiden atau presiden dikurangi oponen, pasti T-nya akan berbeda. Maka silahkan dicoba, ya. Silahkan dicoba pakai dua cara. Saya mau live terus masuk lagi kok tinggal segini gitu ya. Bentar lagi udah live. Ini nggak ngerti ini laptop saya kenapa. Aduh, nanti mohon diingatkan ya. Kalau saya kuliah Bu, ada co-hostnya gitu. Biar saya bisa live. Terus balik lagi. David bisa menjawab pertanyaan, apakah apa yang saya sampaikan tadi menjawab pertanyaannya David atau masih bingung? Masih nyoba ngertiin sih, Bu. Masih nyoba ngertiin ya. Oke, coba ini saya nggak ngerti ya laptop saya kenapa. Beberapa kali kalau pakai ini begini, kalau pakai Mac saya nggak ada pensilnya. Jadi saya nggak bisa. Kalau pakai tablet, saya punya ada tablet, kalau ngajar pakai tablet kecil, saya nggak suka. Gitu ya. Oke, ya udahlah, kita gunakan aja secara maksimal ya Allah. Saya nggak ngerti nih kenapa. Kadang-kadang memang begini. Oke, kita coba saya ulangi lagi. Sebenarnya ini kalau saya bisa pakai white, saya nggak bisa share screen ini ya. Ya udah. Kita coba aja deh. Coba sekarang. Kita coba satu-satu ya, biar nanti jelas. Nah, sekarang kaptopril menurunkan tekanan darah sistolik. Oke. Dari kata menurunkan, masih nggak mau. Dari kata menurunkan, berarti kita asumsikan ini X1, ini adalah X2. Kalau menurunkan, berarti yang sesudah itu lebih besar daripada yang sebelum. Karena turun angkanya lebih rendah. Berarti kalau saya punya X1 dikurangi X2, itu pasti harusnya angkanya adalah positif atau lebih dari 0. Nah, dari sini, dari kata-kata menurunkan tadi, kita ubah jadi di sini, maka di sini akan jadi D. Kita pakai D yang ini dulu. Rumus D-nya adalah X1 dikurangi X2. Ini ya, ini D. Berarti di sini nanti mu D-nya itu adalah lebih dari 0. Ini HA-nya. Oke, H0-nya itu berarti mu D-nya kurang dari sama dengan 0. Kita pakai yang pertama. Ya. Oke.
Sekarang kita hitung 200 dikurangi 191 berapa nih? 9, 4, terus berapa? 21, 3, terus 20. Berapa nih? Ini berapa? 31. Oke. 17, 26. 26 lagi. Terus 10, 23. Satu lagi adalah 33. Oke. Dari sini Anda akan ketahuan debarnya. Ketemu ya? Ketemu berapa rata-ratanya? 18,58, Bu. Berapa rata-ratanya? 18,58. Oke. 18 udah nggak bisa nulis lagi. Tuh, 18,58. Terus di sini kali ya. Debarnya Masya Allah, ini termasuk ujian mengajar ini. Astagfirullah. Lebarnya 18,58. Oke. Terus. Terus habis itu Oke. Terus habis itu apa? SD ya. SD-nya adalah berapa? Ketemu SD berapa? 10,103. 10,103. Oke, ketemu itu, masukkan ketemu tes statistik. Hitung, masukkan ketemu tes statistik. Ya, debar dikurangi 0 tadi ya, mu debarnya 0 dibagi dengan 10,10 sekian dibagi dengan akar n-nya. N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 n-nya. Udah ketemu? Coba dihitung pakai Excel. Ketemu T-nya berapa? 6,371. Oke, 6 ya T-nya. Oke. Saya langsung ke langkah ketiga. Di sini pokoknya ketemunya adalah, mudah-mudahan saya bisa nulis di sini. Nggak bisa lagi. Nulis. Oke, ketemunya T-nya T-nya adalah nggak bisa nulis. T-nya 6,37 ya. T-nya adalah 6,37. Kemudian T alfanya, karena ini one way berarti T alfa ya. T alfanya berapa? T alfa dengan degree of freedom-nya 9. Alfanya 0,05, DF-nya 9. Berapa? Coba cek di tabel T. DF-nya 11, Bu. Nah, DF-nya 11. Jumlahnya berapa sih itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya, 12. DF-nya 11. Oke, ketemulah tabel T11 untuk alfa one way 0,05. One way 0,05. Berapa hasilnya? $2,72, Bu. T-nya berapa T-nya? T tabel? 2,72. Soalnya alfanya 1% kan, Bu? Alfanya 1. Oke, alfanya 1%. Sayang siwar berarti. Terima kasih. Ntar dulu. Alfanya 1%. Oke. 1% dari one way ya. One tail 11. 2718 ya. Oke, betul. 2718. Terus tadi ketemunya 6,3. 2718, 6,3. Berarti keputusannya apa? Fail to reject or reject? Reject, Bu. Reject ya. Oke, reject. Reject. Jadi kalau kita pakai ini hasilnya adalah reject. Kalau kita pakai HA-nya lebih dari 0 adalah reject. Sekarang Anda balik. Ya, Anda balik sekarang. Saya sekarang maunya adalah saya balik nih. Ya, Anda balik. Sama aja ya, tapi tinggal nanti dinegatifin. Angkanya negatif semua.
Bisa nggak kalau saya pakai ini klaimnya dibalik? Nah, kalau yang tadi sekarang kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti nyari D-nya caranya adalah X2 dikurangi X1. Ya angkanya sama. Kayak yang angka tadi, cuma hasilnya negatif. Negatif 9, negatif 4, negatif 21, negatif 3, negatif 20, negatif 31, negatif 17, negatif 26, negatif 26, negatif 10, negatif 23, dan di sini adalah negatif 33. Pasti nanti akan ketemu D-barnya adalah, karena datanya negatif, ketemu D-barnya adalah, kalau Anda tadi D-barnya ketemu 18 gitu ya, 18,58 berarti ini angkanya negatif. D-bar yang sekarang kalau Anda pakai ini dengan hipotesis ini, ya hipotesis alternatif yang ini, berarti D-barnya negatif 18, sekian. Ya. Kalau S-nya yang namanya S varians simpangan baku itu positif karena jarak ya. Simpangan bakunya berarti pasti sama simpangan bakunya. Ya. Tinggal Anda masukkan ke T, rumus T. Berarti nanti ketemu T-nya pasti akan lawannya dari yang tadi. Kalau tadi ketemu T 6, sekian, yang sekarang adalah T-nya adalah negatif 6, sekian. Dan kita juga punya T alfa dengan alfanya T 0,01 dengan degree of freedom-nya 11 negatif. Kenapa? Karena ini dari arah kiri, berarti T-nya T titik kritisnya itu negatif. Kita punya negatif 2,718. Negatif 2,718. Nah, pasti ketika kita simpulkan hasilnya pasti akan sama. Ya, hasilnya akan sama dengan yang tadi. Oke. Yang tadi dari arah kanan, yang sekarang dari arah kiri. Nah, yang tadi dari arah kanan, yang sekarang dari arah kiri di sini. Di sini adalah negatif 2. Tidak bisa nulis lagi. Negatif 2, ini negatif 2 ya. Negatif 2, sekian. Yang ini negatif 2. Dan ternyata tadi angka 6-nya itu ada sebelah kirinya, maka reject H0. Jadi kesimpulannya pasti sama. Sama-sama reject H0. Cuman angkanya berbeda. Kalau yang tadi positif, yang ini negatif. Kayak gitu. Nah, gitu ya. Oke. Coba kalau yang ini. Ini ada 10 orang sampel acak, asumsikan dia berdistribusi normal. Sebelum peningkatan mutu datanya begitu, sesudah peningkatan mutu datanya begitu. Terus apa nih? Klaimnya adalah direktur suatu bank akan meningkatkan mutu pelayanan jika rata-rata tingkat kepuasan pelayanan sebelum ada peningkatan mutu pelayanan lebih rendah. Berarti sebelum ada mutu lebih rendah, berarti X1-nya, kalau ini data X1, nah ini data X2. Karena sebelum peningkatan itu mutunya lebih rendah. Ya, sebelum peningkatan mutunya lebih rendah. Berarti gimana nulisnya? D-nya, ya tergantung tadi. Anda mau pakai definisi yang mana? Ya, lebih rendah, berarti ini lebih rendah. Berarti kalau lebih rendah, berarti kalau misalkan Anda mau pakai pengurangnya X1 dikurangi X2, X1 dikurangi X2 hasilnya negatif atau positif? Lebih rendah. Yang sesudah, Negatif, Bu. ya. Oke, negatif. Nah, yang penting adalah nentuin ini loh, pertama kalinya. Oke, pelayanan sebelumnya lebih rendah, angkanya lebih kecil. Lebih kecil bila dibandingkan yang next-nya, sesudah diberikan treatment. Oke, berarti datanya X1 dikurangi X2 pasti 0. Beda kayak tadi, beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi X1 dikurangi X2 lebih dari 0. Kenapa? Karena tadi dia efektif menurunkan. Berarti angka yang sesudahnya itu justru yang lebih kecil. Nah, logika ini yang perlu diperhatikan. Nah, berarti di sini Anda bisa pakai rumus mu D-nya kurang dari 0.
dengan rumus D-nya. Ya, dengan rumus D-nya itu adalah X1 dikurangi X2 mu D. Ya, ini kalau kita berasal dari asumsi yang tadi. Boleh nggak dibalik? Boleh, berarti ini juga dibalik. Mu D-nya lebih dari 0, berarti ini dibalik. X2 dikurangi X1. Anda silakan mengerjakannya pakai satu cara aja. Oke, soal 2. Melanjutkan pelatihan teknik penjualan bagi para salesman. Ada salesman, ya. Setelah dilatih angkanya ini, sebelum dilatih angkanya ini. Jika rata-rata, nah ini, jika rata-rata hasil penjualan setelah latihan, setelah dilatih lebih tinggi dari sebelum dilatih. Ini X1, ini X2, ya. Setelah dilatih lebih tinggi. Oke. Setelah dilatih lebih tinggi daripada sebelum dilatih. Ini lebih tinggi. Berarti X1, kalau dari sini, kalau saya pakai indeksnya ini, maka X1 dikurangi X2-nya positif atau negatif? Positif, Bu. Ya, positif. Berarti di sini X1 dikurangi X2-nya positif. Saya nggak bisa nulis lagi. Atau kenapa? Positif ya. X1 dikurangi X2-nya positif. Oke, sehingga Anda bisa pakai mu D-nya lebih dari 0. Bisa pakai begitu. Mu D-nya lebih dari 0. Ya, ini dengan rumus D-nya itu adalah X1 dikurangi X2, di mana X1 itu adalah setelah dilatih, X2 sebelum dilatih. Nah, maka penting pada saat UAS itu menentukan siapa X1 dan siapa X2. Ini kan bisa aja orang menyebut oke, yang sebelum karena terjadinya lebih dulu, ya udah ini X1, ini X2. Ya bisa aja orang memberikan simbol begitu. Berarti D-nya adalah dari asumsi itu oke, sebelum dilatih dan setelah dilatih lebih tinggi. Berarti kalau saya punya rumus X2 dikurangi X1, kalau pakai yang ini ya, X2 dikurangi X1 itu harus lebih dari 0. Gitu. Coba nanti dikerjakan. Ini error lagi. Menghang. Ya. Oke, itu dependent. Ada pertanyaan tentang dependent? Udah jam 9 lebih. 30 menit lagi ya. Saya coba jelaskan dengan singkat. Ini. Aduh, ini apa nih? Nah, sekarang varians. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kita pakainya adalah uji T ya. Uji T, kemudian uji F gitu ya. Uji T, kemudian uji Z, sekarang kita pakai varians itu kita pakai uji F. F itu berbeda dengan T, berbeda dengan Z. Kalau TZ itu gambarnya adalah lonceng gitu ya, bentuknya seperti lonceng, T dan Z. Sementara kalau F ini adalah non-negatif. Bentuknya non-negatif, artinya angkanya selalu positif, pasti lebih dari 0 atau 0 ke atas, non-negatif. Maka bentuk grafiknya juga akan berbeda. Ya, dia adalah non-negatif, 0 dan positif, jadi angkanya tidak mungkin negatif. Ya. Bentuknya juga akan berbeda. Nah, ini. Ya, oke. Ini membandingkan dua varians populasi dengan menggunakan F-test sangat sensitif terhadap distribusi normal. Jadi harus terpenuhi asumsi distribusi normalitasnya atas suatu data. Nah, ini simbolnya adalah S. S itu adalah varians. Kemudian N itu adalah banyaknya sampel. Kemudian simpangan ini itu adalah varians untuk populasi. Ya. S2 itu adalah untuk populasi yang kedua, S3 populasi ketiga, dan seterusnya. Indeks 1, 2, 3 itu banyaknya kelompok data. Itu banyaknya populasi. Syaratnya, nah, berdistribusi normal.
independent, random. Itu syaratnya. Oke. Kalau kita tidak tahu distribusinya normal atau tidak, ya, nah, pengecekannya dilakukan dengan histogram atau quantile plots. Ya. Nah, rumusnya adalah ini. Ini adalah tes statistiknya. Tes statistiknya adalah ini. Tes statistiknya adalah ini. Kemudian kalau H0HA-nya, nggak bisa tulis lagi. H0HA-nya itu adalah H0-nya itu adalah simpangan baku 1 dikurangi simpangan baku 2 sama dengan 0 atau simpangan baku 1 sama dengan simpangan baku 2. Itu kalau tuwe. Ya, berarti HA-nya adalah simpangan baku 1 tidak sama dengan simpangan baku 2. Itu H0HA-nya. Nah, itu bisa terjadi juga untuk HA-nya. Mas ini HA-nya bisa simpangan 1 bisa pakai varians atau ini ya. Bisa begini atau ini kurang dari ini. Tadi ya. Ini sama dengan ini 1, 2 ya, ini H0 HA-nya. Nah, HA yang satu lagi berarti ini kenapa begini ya, ini salah nih, ini harusnya sigma ya bukan mu. Ini sigma 1 kurang dari sigma 2 atau sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 atau pakai variansnya ya, boleh aja ya. Ini variansnya. Oke, itu kemudian tabel F. Kalau nggak salah di Triola itu nggak ada tabel F, maka saya ngambil tabel F-nya itu dari J. Supranto. Nah, nanti, di sini kalau Anda lihat tes statistik, ini tes statistik berarti langkah ketiga ya. Langkah keduanya tadi kita punya alfa, alfanya ada 2 degree of freedom, DF1 dan DF2. Ini DF1, ini DF2. Ada numerator dan ada denominator. Numerator itu yang di atas, numerator itu yang di sini, yang S1 kuadrat. Denominator itu yang S2 kuadrat yang ada di bawah. Masing-masing memiliki degree of freedom sendiri-sendiri. Ya, oke. Terus ini tadi sudah saya sampaikan. Ya, tidak simetris. Kenapa tidak simetris? Karena bentuknya itu, mudah-mudahan bisa gambar. Oh, bisa. Nah, bentuknya begini. Alah, nggak bisa. Nah, ini bentuknya. Nah, non simetris. Kalau yang kemarin kan bentuknya seperti lonceng. Sekarang non simetris selalu di sumbu F. Kalau yang selalu di non sumbu positif. 0 positif. Kalau yang ini kan, kalau yang ini adalah Z-nya itu bisa 0, bisa negatif, bisa positif. Kalau yang di sini selalu di 0 atau sebelah kanan 0. Jadi angkanya selalu positif. Seperti itu. Kenapa? Karena di sini bentuknya adalah kuadrat. Kuadrat, nilainya selalu positif. Ya, bentuknya adalah kuadrat, berarti nilainya selalu positif. Oke, terus. Nah, finding critical value, menemukan titik kritisnya ini. Siapa yang ada di sini ya, di garis ini? Siapa yang ada di garis ini? Di titik ini. Nah, itu adalah dengan melihat DF-nya. DF1-nya tadi N1 dikurangi 1, DF2-nya N2 dikurangi 1. Banyaknya datanya. Nah, kalau saya bisa share screen, saya nggak bisa share screen, nggak tahu kenapa. Nanti di tabel F itu, nah tabel F itu ada banyak macamnya. Ada yang menyatukan antara untuk alfa 0,05, ada yang memisahkan. Di buku J. Supranto itu termasuk tabel yang memisahkan untuk F 0,05 dan untuk F 0,01, hanya 2 yang disediakan di buku J. Supranto. Ada di buku tabel yang lainnya mungkin menyediakan juga ya, ada 0,01, 0,05, 0,1. Oke. Itu, nah bagaimana cara membacanya? Biasanya bentuk tabelnya itu
seperti ini. Mudah-mudahan saya bisa coret-coret di sini, nggak bisa. Di sini bisa. Oke. Nah, biasanya gini, di sini ada DF1 untuk pembilangnya, di sini ada DF2. Kalau misalkan saya punya N-nya, N1-nya 30, N2-nya 29, maka ini kita cari DF-nya 30 dikurangi 1. Di sini cari angka 29, terus yang di bawah sini carilah angka 28, ketemu di tengah-tengah. Nah, ini adalah titik kritisnya. Ya, itu tabel F. Ini khusus untuk F. Kalau di J Supranto, itu tabelnya khusus F 0,05. Ada juga yang tabelnya langsung dijadikan 1. Jadi langsung dijadikan 1, di sini ada untuk 0,05 sama 0,01. Biasanya nanti bentuk tabelnya seperti ini. Ya, ini untuk DF1 yang sebelah sini, untuk yang ke bawah untuk DF2 ya. Nah, nanti di sini itu akan ada misalkan di sini ya. Di sini ada angka 10. Di sini ada angka 8. Nah, ketemu di titik-titik di bawah sini ya. Nah, di sini nanti ada 2 angka, yang atas untuk misalkan yang atas untuk 0,01, yang bawah untuk 0,05. Di sini ada biasanya ada keterangannya nanti. 0,01, 0,05. Anda tinggal pilih 0,01 apa 0,05. Itu jadi jenis tabel itu beda-beda. Ada yang misalkan dia nulis dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya 30, begitu 30 langsung lompat 50, langsung lompat 80, nggak usah bingung. Kalau misalkan N Anda 34, di sini nggak ada 34, maka gunakan angka yang terdekat dengan angka 34, atau degree of freedom-nya dari 34 adalah 33. Angka yang terdekatnya adalah 30, maka gunakan angka yang terdekat. Itu yang perlu diperhatikan. Ini rumusnya ya. Nah, ketika ini ya, ini pernyataan ini, ketika memiliki varians yang sama, berarti S1 sama dengan S2, berarti kan angkanya dekat dengan 1. Ya, angkanya dekat dengan 1. Jadi kalau F-nya semakin mendekati angka 1, berarti variansnya itu adalah hampir mendekati sama. Semakin dekat dengan 1, maka semakin sama ya variansinya. Kalau variansinya sama, berarti keragaman datanya sama ya. Keragaman datanya sama. Tingkat keragaman datanya sama. Nah, ini penjelasannya. Oke, itu. Nah, ini pengayaan, jadi Anda bisa baca. Nah, kalau ini tinggal kita cari, ada data diketahui, cari rata-ratanya, cari simpangan bakunya, baru nanti kalau diketahui hipotesis untuk variansnya, misalkan varians 1 lebih gede daripada varians 2 gitu ya. Ya, varians 1 lebih gede dari varians 2, tinggal aja nanti dicek bagaimana, ya tadi sudah saya sampaikan. Oke. Nah, seperti ini tadi udah. Nah, angkanya begini. Contohnya silakan dibaca sendiri di sini. Nah, di sini juga dia menyampaikan ada cara lainnya. Kalau ketika kita tidak mau pakai yang ini, ada ini CON5 method. Ya. Nah, ini kemudian ada Lavin, Brown Force Style. Ya, dengan menggunakan rumusnya ini. Nah, dulu di pertemuan kita yang pertemuan kedua kalau nggak salah, itu untuk mencari untuk mencari ukuran pemusatan ya, selain kita ukuran penyebaran, selain kita akan mengurangkan sebuah titik X terhadap min-nya, kita juga bisa mengurangkan jarak atau mencari jaraknya dengan mengurangkan X terhadap medianya. Nah, ini adalah Levin-Brown force test ya. Ini pakai Levin, punya si Levin, itu rumusnya pakai yang ini. Kalau kita kan varians kan X dikurangi X bar, titik dikurangi rata-ratanya. Kalau Levin itu diganti dengan titik dikurangi dengan medianya. Nah,
Itu penjelasan untuk ini. Masih ada 17 menit. Nanti silakan ini dikerjakan. Ya. Dikerjakan, nanti saya upload. Nah, sekarang yang terakhir. One way ANOVA. Kalau kemarin Anda tahu pakai independen atau pakai independen itu Anda hanya bisa ya Anda bisanya melakukan pengujian untuk mu1 sama dengan mu2, di mana HA-nya adalah HA-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Bagaimana kalau lebih dari 2 kelompok data? Ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, dan seterusnya. Lebih dari 2 kelompok data. Maka kita tidak bisa menggunakan pakai yang independen ini tadi. Karena independen itu khusus untuk 2. Kalau lebih dari 2, maka kita pakainya adalah one way ANOVA. Dari one way ANOVA. Ya, one way ANOVA. Oke. Berarti di sini nanti hipotesisnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya sampai mu ke K. Sampai berapa banyak dia mau ngecek. HA-nya siapa? Kalau ini kan lawannya cuma 1. Kalau ini HA-nya adalah ya, kalau tidak sama dengan H0 kan. Kalau tidak sama dengan H0 itu banyak kemungkinan. Misalkan kalau saya cuma batasi sampai 3 aja. Gitu ya. Ini ada kejadian seperti ini saja, ini sudah tidak sama dengan H0. Atau tambah lagi, mu1, mu2, ada kejadian begini, ini sudah tidak sama dengan H0. Karena ada satu tanda tidak sama dengan. Apalagi yang ini, ya, mu2 tidak sama dengan mu3. Atau mu3 tidak sama dengan, mu1 tidak sama dengan mu3, tapi sama dengan mu2. Ada banyak variasi. Maka di HA-nya cukup dituliskan, ya, karena ada banyak kemungkinan, maka bisa dituliskan minimal terdapat satu tanda sama dengan. Minimal terdapat satu tanda sama dengan. Atau minimal terdapat satu tanda tidak sama dengan. Atau ada satu pasang data yang tidak sama. Minimal itu. Minimal terdapat satu tanda tidak sama dengan atau terdapat satu pasang data yang rata-ratanya tidak sama. Itu kalau one way yang pertama, ya. Oke, one way itu sama kita pakainya pendekatan analysis of variansi, ya. Pendekatannya adalah pakai pendekatan variansi, walaupun ini ya simbol hipotesisnya itu ini ya seperti ini ya. Ya, oke. Nah, ada 2 yang dituliskan di buku Triola ketika ukuran sampelnya sama dan ketika ukuran sampelnya tidak sama. Ada kelompok data A, B, C. C-nya nggak bisa ketulis. Misalkan ini 10, ini 10, C-nya 10. Gitu ya. Berarti kita pakai rumus yang sampel size-nya sama. Tetapi kalau ini 9, 10, 10 berarti kita pakai yang rumus yang selanjutnya. Yang sampel size-nya tidak sama ukurannya. Nah, sekarang kita pakai yang sampel size sama, yang tidak sama nanti untuk pengayaan. Oke. ANOVA, analisis of variansi. Nah, kalau kita udah bicara variansi, datanya pasti dalam bentuk varians itu kuadrat. Kalau kuadrat, kita menggunakan distribusinya adalah distribusi F. Ya, distribusi F. Distribusi F berarti seperti tadi, distribusi F bentuknya adalah seperti ini, non-negatif. Dia non-negatif, bentuknya tidak simetris seperti distribusi Z atau distribusi T. 0, positif, tidak simetris. Mencengnya menceng ke kanan. Ada pembilang, ada penyebut. Ya. Mencarinya dengan tabel F. Ini distribusi F seperti ini bentuknya. Ini adalah titik kritisnya dengan mencarinya dengan menggunakan tabel tadi. Oke, itu untuk langkah kedua.
langkah ke apa sih? Oke, ya. Ini alfa, langkah kedua alfanya. Terus untuk selanjutnya adalah one way ANOVA. Nah, ini udah tadi ya. Jadi untuk melakukan pengujian kesamaan untuk lebih dari 2. Ya, lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Digunakan analisis satu arah atau one way ANOVA. Satu arah, kenapa satu arah? Karena seluruh kelompok itu hanya mendapatkan satu perlakuan, hanya mendapatkan satu treatment. Ya, hanya yang dicari datanya itu cuma satu. Ya, bisa dengan bermacam treatment tapi nilainya itu dicarinya hanya satu, misalkan yang tadi satu captopril, satu pakai captopril, satu pakai obat apa, satu pakai obat apa. Yang diukur itu cuma satu, bagaimana tinggi atau atau kolesterolnya bagaimana, tingkat kolesterol orang tersebut bagaimana. Kalau pakai captopril sekian, kalau pakai ini sekian, kalau pakai ini sekian. Jadi hanya ada satu variabel dari. Ya, itu namanya satu arah. Ya, satu arah. Kalau dua arah itu berarti, nah kalau kita bicara satu arah berarti AB. Misalkan ini ada, nah ada data, nggak ngerti nih, nggak bisa nulis sebelah sini misalnya. Ada A karena minimal 3 ya, B, C. Nah, data A ini adalah data-data tentang kolesterol, B juga tentang kolesterol, C tentang kolesterol. Kalau dua arah itu datanya bisa lebih dari satu. Ya. Nah, ini kelompoknya, ini misalkan dicari laki-laki sama perempuan. Ini udah dua arah. Ada dari sisi kolom dan ada dari sisi baris, ada dari sisi lajur. Ya, ada dari sisi kolom, dari sisi baris. Ini sudah dua arah, two way ANOVA. Two way ANOVA di sini saya tuliskan, tapi two way ANOVA itu pengayaan. Ya, kita ngitungnya pakai yang one way. Ini saya buat sesimpel mungkin PPT-nya bila dibandingkan dengan yang ada di Triola. Syaratnya adalah dia berdistribusi normal, memiliki varians yang sama atau standar deviasi yang sama atau mendekati sama, kemudian simple random sampling, kemudian independen, ya, tidak berpasangan, kemudian berasal dari ini ya, sampel yang berbeda berasal dari populasi yang dikategorikan hanya dengan satu cara. Pengkategorisasiannya hanya dengan satu cara, dilihat hasilnya dilihat hanya satu cara, satu variabel, satu cara. Oke, nih ini tadi udah saya sampaikan. Nah ini ya, udah. Nah, tes statistiknya, langkah kedua itu adalah alfa. Alfanya tadi bisa melihat tabel. Langkah ketiganya adalah tes statistik. Tes statistiknya adalah sama-sama F, tapi kalau yang tadi S1 kuadrat dibagi dengan S2. Nah, sekarang adalah variance between sample, ya, variance antar sampel, atau variance dibagi dengan variance within sampel yang di dalam sampel. Bagaimana cara mencarinya between dan within? Nah, sekarang kita nyari yang between sampel. Nah, variance ini variance between. Nah, di sini rumusnya adalah N banyaknya data, banyaknya karena tadi sama, kita ini untuk sampelnya sama, misalkan semuanya sama-sama 10 gitu ya, dikalikan dengan variance X barnya atau variance rata-rata sampelnya. Ya, variance rata-rata sampel. Jadi kalau ada 3 data A, nggak bisa nulis A, B, C, maka masing-masing ini Anda punya rata-rata A, Anda punya rata-rata B, Anda punya rata-rata C. Gitu ya. Nah, rata-rata ini nanti dirata-ratakan lagi. Rata-rata dirata-ratakan lagi. Ya, data rata-rata berarti kita punya 3 data. Ini dirata-ratakan lagi, ketemulah. Nah, oh ini cari varians dulu, sorry. Kalau rumus yang ini karena varians, ya udah berarti varians A, varians B, varians C, maka di sini nanti varians di rata-rata. Nah, itu. Yang ini rata-ratanya dirata-ratakan lagi, rata-rata yang dirata-ratakan ini nanti untuk mencari ini. Jelas nggak ya?
untuk mencari SX bar. Ya, baru kita akan ketemu SX bar varians. Dari mana? Dari ini rata-ratanya ini. Simpangan baku untuk rata-rata. Ini simpangan baku untuk rata-rata. Dari rata-rata. Itu adalah ini. Kalau within sample itu adalah semuanya digabungkan. Ya, jadi kita punya S1, kita punya S1 kuadrat, kita punya S2 kuadrat, kita punya S3 kuadrat digabungin rata-ratanya jadi SP kuadrat. Rata-rata dari variance. Ya, ini dirata-ratain. Dibagi 3 jadinya adalah SP itu untuk kondisi 3 kelompok data. Kita langsung ke contoh coba. Nah, ini degree of freedom-nya hati-hati. Untuk numerator degree of freedom-nya adalah ini K dikurangi dengan 1. Ya. N itu banyaknya data, K itu banyaknya kelompoknya. Ya. K itu banyaknya kelompoknya. Jadi kalau ABC berarti K-nya 3. N itu banyaknya setiap sampel untuk setiap kelompok. Nah, karena sama berarti N-nya pasti sama. Banyaknya kelompok sampel, banyaknya sampel. Ini degree of freedom-nya ya. Jadi kalau yang tadi cukup mengurangkan N1 dikurangi dengan 1. Kalau yang tadi gitu ya. Kalau yang ini kita tidak bisa mengurangkan. Kita pakainya rumus ini ya. Rumus ini. Oke, terus ya. Ini sudah. Nah, ini ternyata di sini ada. Ini contoh tabel F tadi ya. Nah, tabel ini yang ada di buku J. Supranto. Jadi dia memisahkan antara untuk khusus 0,05 sama khusus untuk 0,01. Dia pisahin tuh. Oh, nggak ada di sini. Nah, angkanya ini masih urut 1, 2, 3, 4, 5, 15, nanti 30, 40, 30, 50, 80, 90, melompat. Itu yang di J. Supranto. Ini contohnya. Degree of freedom-nya, ini DF1-nya di sini untuk pembilang. Degree of freedom untuk penyebut ini. Ya. Oke, itu tinggal dicari. Nanti dia ketemu di mana? Misal ini ketemunya 2 karena tadi ya K-1, K-nya 3, 3 dikurangi 1. Ya, berarti 3 angkanya F kritisnya adalah 3,59. Contoh. Sampel 1, sampel 2, sampel 3 dengan menggunakan alfa 0,05 selidikilah klaim yang menyatakan bahwa ketiga kategori sampel di atas memiliki rata-rata yang sama. Berarti Anda disuruh menyelidiki apakah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Berarti ini ada di H0. H-nya Anda tulis sendiri. Pertama. Yang kedua adalah alfanya 0,05. Ya. Alfanya 0,05. Oke. Ini selalu tutel ya. Oke, selalu hipotesisnya ya ini pasangannya cuma ini H0-nya mu1, mu2, mu3, mu4 sama dengan mu5. Pasangannya adalah tidak sama tadi minimal terdapat satu tanda tidak sama dengan. Seperti itu. Terus oke. Anda cari DF-nya. DF1-nya tadi adalah K-1 gitu ya. DF1-nya K-1. Kemudian DF2-nya adalah K dikalikan N-1. K-nya, siapa K-nya? K-nya di sini adalah 3. N-nya adalah 4. Nah, ini K-nya. K1, K2, K3. Ini N1, N2, N. Nah, ini ada 4. Oke. Nah, kalau dihitung begini, kita tinggal mencari varian between dan varian within. Varian between dan varian within. Varian between, coba Anda lihat di sini, ya.
Nah, di sini kita punya dari N1, N2, N3, kita punya rata-ratanya 5,5. Rata-rata 1, rata-rata 2, rata-rata 3. Ya, rata-rata 1, rata-rata 2, rata-rata 3. Kita punya simpangan varian 1, varian 2, varian 3. Nah, kalau varian within, tadi cara mencarinya adalah rata-rata dari masing-masing varian saya. Udah tinggal kita tambahkan. 3 tambah 2 tambah 2 dibagi 3. Hasilnya ini. Nah, sekarang yang varian between. Varian between-nya, maka Anda harus mencari dulu. Ini, varians dari rata-ratanya. Cari varians dari rata-ratanya. Varians dari rata-ratanya berarti ya pakai rumus varians. Masih ingat rumus varians? Rumus varians berarti ya, kalau ini rata-ratanya, gitu ya, berarti Anda cari rumus varian apa sih? Rumus varian kan kalau X dikurangi X bar sigma dikuadratkan dibagi N minus 1. Nah, sekarang yang kita rata-ratakan itu adalah rata-rata. Ini rumus varian. Ya, rumus varian. Yang akan kita rata-ratakan itu, yang akan kita cari variansnya itu adalah data rata-rata. Berarti yang bergerak rata-ratanya. Rata-ratanya akan saya kurangkan dengan rata-rata dari rata-rata. Dibagi N-1. Jadi Anda cari rata-rata data ini, cari X bar-bar, dicari rata-rata dari rata-rata. Baru masing-masing rata-ratanya dikurangkan rata-rata dari rata-rata. Mudah-mudahan nggak bingung. Nah, kayak di sini sudah saya hitungin. Nah, rata-rata 1, 5,5, rata-rata 2, 6, rata-rata 3, 6. X bar dikurangi. Nah, yang pertama adalah nyari rata-rata untuk rata-rata. Rata-rata X bar bar. Rata-rata untuk rata-rata. Ya, X bar bar. Oke. Baru Anda nyari variansnya. Ya, jadi ini adalah X bar. Varians untuk rata-ratanya. Ini X bar bar. X bar bar. Nah, ini X bar bar ya. Nah, ketemulah ini. Ketemulah angka 0,083 di sini. Jangan lupa kalau UAS yang paling sering adalah N-nya ketinggalan. Karena rumusnya adalah N kali varians dari rata-ratanya. Ketemu angka 0,332. Baru F-nya rumusnya adalah varians between dibagi within. 0,332 dibagi dengan 2,333. Maka ketemulah angka ini. Ya, ketemulah angka ini. Nih. Oh, ini critical. Inilah kedua ya. Titik kritisnya adalah ini. DF1-nya ini adalah DF1, 2, DF2-nya adalah ini. Kita cari 2 dan 9. Cari 2 dan enggak ada. 2 dan 9, 2 dan 9 ketemu 4,26. Ketemu di sini. 4,26. 2 dan 9. Maka di sini critical value-nya, titik kritisnya adalah 4,26. Nih, 4,26. Jadi kesimpulannya adalah ya udah, ini tadi bikin titik kritis gitu ya. Selalu positif. Ya, di sini adalah 4,26. Sementara hitungannya tadi berapa? Hitungannya ini 0,1428. Berada di sebelah sini kiri. Yang diarsir adalah yang sini. 4,26 berada di sebelah kiri. 0,1426. Artinya fail to reject H0. Dan tadi klaimnya itu ada di H0 ya. Mi 1 sama dengan Mi 2 sama dengan Mi 2. Berarti benar. Berarti bisa dibenarkan atau cukup data bahwa tadi kategori sampel 1, sampel 2, sampel 3 masing-masing memiliki rata-rata yang sama secara statistik. Walaupun kalau Anda lihat secara hitungan masing-masing, nah, rata-ratanya ini ya, tuh, yang berbeda di satu tempat ini. Ini berbeda dengan ini berbeda dengan ini.
Jadi kalau misalkan kita punya rata-rata kelas A 92, rata-rata kelas B 90, belum tentu secara statistik ya. Secara statistik itu bisa dicek rata-ratanya bisa jadi berbeda atau bisa jadi 92 atau 90 itu sama, harus diujikan terlebih dahulu. Ya, jadi angka 92 dan 90 bisa mengindikasikan sesuatu yang sama. Oke, itu rumusnya udah selesai. Nah, itu rumus versi Triola. Kalau Anda mau pakai rumus lainnya, sudah saya sediakan. Ini rumus versi J. Supranto, tapi hitungannya lebih banyak. Ya, karena Anda ngitungnya adalah per titik. Ya, ngitungnya per titik-titik. Nah, ini cara ngitungnya. Anda bisa cari sendiri. Nah, cara ngitungnya seperti ini. XIJ itu tadi karena bergerak ya. Tadi ya, datanya bergerak. Data kolom ke I baris ke J, kolom ke I baris ke J, kolom ke I baris ke J tadi ya. Nah, itu 7 kuadrat, jadi data masing-masing titik XIJ itu gini. Nah, ini adalah X11, X12, X13, ini X14, X15, X16, X17, X18 dan seterusnya. Ya masing-masing akan Anda hitung satu-satu gitu ya. Ketemulah pakai rumus. Tapi hasilnya nanti akan sama. Hasilnya akan sama. Nah, hasilnya sama nih. F-nya sekian. Ininya, nah ini yang beda. Ya ini tadi varian between sama varian within. Sama. Hasilnya akan sama hasilnya. Hasil akhirnya. Nah, hasil ini nanti yang akan disajikan di dalam bentuk kalau kita pakai Excel, SPSS, Excel juga udah bisa. Kita pakai Excel, kita pakai SPSS. Nah, ini nanti biasanya kalau ada data, kita running hasilnya bentuknya seperti ini. Ya. Tuh, udah 35. Tuh, ada telat nih di satunya. Dikit lagi. Anda ini ya. Ini contohnya. Nah, contohnya ini. Pakai 4 ya, 4. Nah, kalau lebih dari, kalau Anda disuruh nguji rata-rata, datanya lebih dari 2, berarti jelas itu pakai one way ANOVA. Ini cara menghitungnya ini, no treatment, pupuk, irigasi, pupuk, dan irigasi. Ya, masing-masing datanya, kemudian cari variance between-nya, cari varian within sampelnya sama seperti dengan cara yang saya sampaikan di atas. Ini udah ada, Anda tinggal baca sendiri. Nah, ternyata ketemulah nilai F-nya adalah 1,225 dan T hitungnya adalah 4,606. Ya. Berarti F statistiknya ini ketemunya. Sorry, F statistiknya ketemunya ini. Ini varian between-nya. Ketemunya adalah ini. Ternyata kemudian titik kritisnya adalah ini. Maka kesimpulannya adalah salah nih. Ya, reject H0. Oke, ini salah nih, fail to reject H0 harusnya. Fail to reject H0. Ya, jadi nanti pengambilan keputusan, nanti saya perbaiki dulu PPT-nya, kayaknya ada yang salah. Nah, ini ya. Nah, kalau hasilnya kurang di sini fail to reject H0, yang merah adalah reject H0. Oh benar, sorry saya yang agak siwar. Ini titik kritisnya ya. Oke, benar, berarti di sebelah kanannya berarti benar reject H0. Oke. Nah, ini ada latihan soal, kerjakan sendiri. Ada satu latihan soal, nanti kerjakan. Sekarang yang dengan apa namanya? N-nya. Nah, kalau untuk yang N berbeda saya ada rumusnya tapi tidak saya sampaikan ya di slide ini, tapi di saya hidden ini. Nah, mengidentifikasi min mana yang berbeda. Kalau udah diketahui berbeda tuh, misalkan tadi ya. Misalkan ini reject H0. Reject H0 ya. Hasilnya adalah reject H0. Reject H0 padahal tadi yang diujikan ada mu1, ada mu1, ada
mu2 ya, ada mu2, ada mu3, ada mu4 gitu. Ternyata keputusannya adalah ya memiliki tidak cukup bukti bahwa keempat treatment memiliki rata-rata berat pohon yang sama. Artinya terdapat perbedaan rata-rata. Terdapat perbedaan rata-rata. Nah, dari 4 itu untuk mengetahui mana yang berbeda, maka kita harus mengadakan yang disebut dengan uji lanjut. Ya, atau LSD. Saya lupa singkatannya apa LSD. Uji lanjut ya, uji lanjut atau LSD di sini. Nah, uji lanjut itu macam-macam ya. Ada pakai Benferoni test, ada pakai Duncan test, student Newman curve dan banyak sekali. Skiffy 2K yang sering digunakan ini. Ya. Benferoni test itu yang ada di Triola, maka Anda harus membandingkan, ngitung secara manual. Anda pakai yang independen atau yang dependen atau independen, dihitung secara manual, dicari satu-satu, diujikan benar nggak ya ini mu1 kalau mu1 sama mu2 beda, benar nggak ya mu1 sama mu3 beda, benar nggak ya mu1 sama mu4, benar nggak ya mu2 sama mu3 ya, mu2 sama mu3 dan seterusnya. Seluruh kemungkinan berarti ada berapa kali penghitungan. Anda ujikan dengan pengujian hipotesis. Maka ini dijadikan sebagai pengayaan uji lanjutnya untuk mengetahui siapa sih yang berbeda secara signifikan. Ini nggak saya sampaikan. Nanti saya sampaikan aja kalau kita udah pakai aplikasi. Gimana cara bacanya? Yang berbeda yang mana sih dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya boleh closing. Nanti tolong dikerjakan latihan soalnya, berarti ada di sini ada 3 tadi ya, 3 atau 4 gitu. 1, 2, 3 ini tadi udah kita kerjakan. Ada soal 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Boleh saya tutup? Halo? Boleh, Bu. Oke. Saya akhiri sampai sekian. Mohon maaf kalau nggak maksimal jelasinnya karena ada gangguan teknis. Ya. Oke. Saya sudah berusaha untuk melaporkan ke SI sebenarnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi. Ya, tolong dikerjakan itu. Besok pagi kita lanjutkan ke materi yang baru. Kita sudah mengarah ke regresi. Sebelum regresi kita ke korelasi dulu. Korelasi, kemudian nanti kita lanjutkan ke regresi. Sekian dari saya. Jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.